Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Dan tentu firman Tuhan pada renungan harian AKBP Batam Center, Resort Batam Center hadir bagi Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Juru Selamat dan Hakim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyatakan tentang suara sangkakala. Ya, suara sangkakala yang dikumandangkan oleh malaikat. Apa yang dimaksud dengan suara sangkakala ini? Suara sangkakala yang dimaksud ini menggambarkan atau memberitakan tentang pengumuman. Ya, pengumuman bahwa dunia sesungguhnya telah menjadi kerajaan Kristus. Artinya Kristus Ia memerintah sampai selama-lamanya. Kalau dikatakan sampai selama-lamanya artinya tidak ada waktu yang terjeda, tidak ada waktu yang terpisah untuk Kristus tidak ada di dalamnya. Tetapi dikatakan selama-lamanya artinya sepanjang hidup ada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari, maka melalui hal ini, ketika dikatakan tidak ada jeda, tidak ada space bagi Kristus untuk tidak berada di dalamnya, itu salah. Yesus ada di dalamnya selama-lamanya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk masuk. Bapak Ibu, iblis sama sekali tidak bisa seharusnya untuk masuk ke dunia ini. Jika iblis atau kejahatan masuk, nah ini dia. Harusnya kita sebagai pengikut Kristus tidak perlu takut lagi. Sebagai pimpinan, Dia akan menjaga kita. Dia akan mendampingi kita. Sebagai pimpinan dari hidup kita, Tuhan sebagai Raja dari segala raja, Dia pasti akan melindungi kita. Lalu apa yang harus kita takuti? Tapi ada hal yang perlu kita ketahui melalui firman Tuhan ini. Kita tahu, kita ingat Yesus sudah datang untuk yang pertama kali, yaitu sebelum. Lalu kedatangan Yesus ke dunia itu sebagai apa? Kita pasti sama-sama sepakat. Yesus datang pada waktu yang pertama kali sebagai juru selamat dan penyelamat hidup kita, dan Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Kita mendapatkan kesempatan yang terbaik lagi. Maka untuk datang yang kedua kali, dan ini adalah yang terakhir kalinya, Yesus akan datang sebagai hakim. Bapak Ibu, kedatangan pertama ketika Dia menyelamatkan kita, tapi kedatangan yang kedua Dia akan sebagai hakim. Maka kita harus menjaga diri agar kita tidak tereliminasi. Paham? Ya, tidak tereliminasi artinya jangan sampai kita gugur, jatuh ke dalam dosa sehingga Tuhan yang datang kedua kali akhirnya turut juga menghakimi kita dan kita tidak selamat. Lalu ada yang mengatakan, loh, berarti apakah keselamatan dari Tuhan Yesus itu tidak kekal? Sesungguhnya keselamatan dari Kristus itu kekal, kini dan selama-lamanya. Keselamatan Dia itu, Dia mati itu satu kali untuk selamanya. Tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, dengan menjadi pengikut Kristus yang baik, kita tidak percaya bahwa Dia sudah menyelamatkan kita, ya mohon maaf, kita akan dihakimi dan kita akan dihukum. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus sadar di mana kita tinggal. Kita harus sadar siapa pimpinan kita. Pimpinan terutama Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat, tapi juga akan menjadi hakim bagi kita, orang-orang yang mungkin tidak mau bertobat tetapi terlalu nyaman di dalam dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.